Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanedita Noverlin dengan NPM 23130230003. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan mengenai materi laju reaksi. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi suatu reaktan per satuan waktu atau besarnya penambahan konsentrasi produk atau hasil reaksi per satuan waktu. Dan jika digambarkan pada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu, reaktan itu akan cenderung terus menurun seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan produk atau hasil reaksi itu akan terus naik konsentrasinya seiring dengan berjalannya waktu. Contoh dari proses laju reaksi ini adalah pada pelapukan kayu, ledakan kembang api, proses penkaratan besi, dan sebagainya. Selanjutnya ada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Sehingga persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B di pangkat N, di mana V adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A dan konsentrasi B itu adalah konsentrasi reaktan, M dan N itu adalah kode reaksinya. Sebelumnya pada persamaan laju reaksi telah disebutkan bahwa adanya order reaksi. Order reaksi ini merupakan bilangan ketergantungan laju terhadap konsentrasi reaktan. Ada 3 macam order reaksi. Yang pertama ada reaksi berorder 0, di mana ketika tidak adanya perubahan konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi atau reaktan. Yang kedua ada reaksi berorder 1, ketika adanya perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan menjadi 2 kali sehingga laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Konsentrasi dan laju reaksi pada reaksi order 1 ini berbanding lurus. Yang ketiga ada reaksi berorder 2, ketika adanya perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan menjadi 2 kali sehingga laju reaksi akan lebih cepat menjadi 4 kali dari semula. Sehingga laju reaksi dan konsentrasi reaksi atau reaktan pada order 2 ini berbanding terbalik. Selanjutnya dalam laju reaksi terdapat yang namanya teori tumbukan. Teori tumbukan di sini menyatakan bahwa reaksi akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar molekul. Semakin banyak tumbukan-tumbukan antar molekul, semakin cepat reaksinya. Namun tidak semua tumbukan-tumbukan itu menghasilkan suatu reaksi. Hanya tumbukan-tumbukan molekul dengan energi yang cukup dan posisi yang baik yang dapat menghasilkan suatu reaksi. Selanjutnya ada energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki suatu molekul agar dapat bereaksi. Semakin rendah energi aktivasi, akan semakin cepat reaksi berlangsung. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, laju reaksi akan semakin cepat karena tumbukan partikel itu akan sering terjadi yang membuat reaksi itu berlangsung lebih cepat. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka laju reaksinya akan semakin cepat karena tumbukan-tumbukan antar partikel atau molekul itu akan semakin banyak. Yang ketiga ada suhu. Bila suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan semakin cepat karena energi kinetik partikel atau molekul itu semakin meningkat sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi dan laju reaksi pun akan menjadi semakin cepat. Yang keempat ada katalis, di mana katalis ini adalah suatu zat yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Ketika energi aktivasi sudah turun, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Demikian penjelasan materi mengenai laju reaksi dari saya. Terima kasih sudah menonton.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.